Hamidah. Halo, Iya, sehat kan Mbak ya? sehat-sehat. Mbak Erika, apa kabar? Alhamdulillah baik. Tetap Alhamdulillah. semangat belajar AR. Ih, Makasih banget loh Mbak Hamidah. Nah, hari ini Mbak Hamidah akan berbaik hati untuk ngajarin kita knowledge sharing tentang hypothesis testing using R. Nah, ini belum pernah kita cover di meetup sebelumnya, jadi sangat excited banget buat ngikutin knowledge sharing dari Mbak Hamidah. Nah, ini agenda kita siang ini. Seperti biasa, kita ada nanti diawali dengan opening photo session dulu. Kemudian setelah itu nanti ada presentasi dari Mbak Hamidah. Nanti juga mungkin ada sedikit announcement dari Data Science Indonesia ya, Mbak ya. Halo Mbak Hamidah. oh, iya lupa di-mute. Iya betul. Nanti Ya, awal-awal sebelum mulai presentasi mau ngenalin Data Science Indonesia dulu sedikit. ya, oke. Nah, terus nanti untuk tanya jawab, teman-teman langsung aja boleh chat atau nanti raise hands. Nanti kita kasih kesempatan untuk berbicara langsung dengan Mbak Hamidahnya. Kemudian nanti kita ada break sebentar, 15 menit untuk sholat asar, kemudian ditutup dengan foto sesi lagi di terakhirnya. Nah, ini saya bacakan sedikit CV dari Mbak Hamidah, luar biasa banget. Jadi Mbak Hamidah ini saat ini bekerja sebagai growth analyst di Zenius dari Juli 2020 sampai sekarang. Kemudian juga konsultan di World Bank dari Maret 2020 sampai sekarang. Terus pernah juga jadi growth analyst di Gojek dari Desember 2018 sampai Maret 2020 dan juga merupakan volunteer ya Mbak ya di DSI sebagai strategic partnership. Wow, banyak banget nih CV-nya. Dan Mbak Hamidah adalah lulusan dari UI di jurusan matematik. Dan ada bocoran juga nih kabarnya Mbak Hamidah nanti awal tahun depan mau berangkat ke US ya Mbak ya? Iya, mau mulai kuliah. Nggak tahu berangkat atau enggak, tapi yang pasti mulai kuliah. Ya, kita doakan Mbak Hamidah nanti akan Ya, ngambil program Data Science Master di Columbia University ya Mbak ya. Semoga lancar dan sukses nanti. terima Nanti kasih. mungkin kalau udah balik atau mungkin pas di Columbia kita bisa undang jarak jauh untuk knowledge sharing lagi karena kan pasti ilmunya beda tuh nanti ketika di sana. Iya, betul-betul. Excited sih. Iya. Nah, ini announcement juga bahwa meeting ini akan di-record. Jadi kalau nanti ada yang punya concern terkait ini, boleh nanti hubungi kami atau mungkin nanti boleh mematikan kamera aja jika tidak berkenan untuk direkam. Nah, kalau ingin tahu tentang kami, bisa mengikuti sosial media kami dan juga bantu kami untuk menyebarkan tentang info ini tentang komunitas ini. Bisa nanti nge-tweet sama acara mention @arladiesjakarta, kemudian bisa juga lewat Instagram di mention @arladiesjkt dan pakai hashtagnya ini ya, #arladiesjkt. Nah, ini sosial media kita punya Twitter, nanti udah di-mention juga sih, @arladiesjakarta, ada Instagram, ada meetup.com juga, dan ada GitHub. Jadi kalau misalnya ada yang baru bergabung sekarang, dan ingin tahu selama 11 pertemuan yang lalu kita belajar apa aja, bisa ke GitHub, karena kita share semua materinya, mulai dari slide sampai contoh-contoh script ada di situ. Jadi langsung aja ke sana. Dan ini yang baru, kita punya YouTube, baru diluncurin bulan lalu, dan videonya baru ada satu, karena memang kami volunteer, jadi agak serabutan untuk edit videonya. Jadi kita akan usahakan untuk mengupdate lagi video-video yang lain-lainnya. Jadi kalau nanti ada yang berhalangan hadir meetup hari ini, nanti mungkin bisa cek ke YouTube channel kami. Oke, kalau gitu kita grup foto dulu sebelum menyerahkan podiumnya kepada Mbak Hamidah. Mungkin bisa minta bantuan sama host kita, Mbak Grace. Oke, silakan nyalain videonya. Bentar ya. Ya, kayaknya Erika mesti stop screen sharing dulu kayaknya. Kalau enggak, aku kelihatan iya, semua. benar-benar. Sorry. Oke, yes, ada 4 halaman ya. Oh, hari ini banyak banget pesertanya. Siap, halaman pertama, senyum, 1, 2, 3. Bentar ya, ini agak manual soalnya. Ya,
Maaf ya, saya lupa nyiapin soalnya. 1, 2, 3. Ya, halaman 3. 1, 2, 3. Oke, halaman 4. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, makasih banyak semuanya. Makasih Mbak Grace sudah take a picture of us. Oke, langsung saja kita kasih kesempatannya kepada Mbak Hamidah. Silakan Mbak Hamidah. Terima kasih Mbak Erika, terima kasih semuanya. Selamat siang, ya masih siang ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih udah bergabung di Meetup Arladies yang ke-12. Terima kasih banyak juga buat Arladies yang udah mengundang Data Science Indonesia. Terus akhirnya Data Science Indonesia saya yang wakilin di sini. Saya ini fans beratnya Arladies, jadi sebenarnya udah follow Arladies dari zaman dulu banget. Terus banyak banget belajar dari Arladies, terutama di GitHub-nya. Jadi yang tadi udah mulai buka GitHub-nya Arladies, bisa scrolling ke bawah-bawah ngeliat materi-materi yang awal-awalnya itu berguna banget. Jadi makasih banget buat Arladies. Terus seneng banget lah pokoknya bisa dapat kesempatan buat sharing di sini. Saya izin share screen dulu ya. Oke. Oh ya, nanti saya bakalan sering ngeliat ke sana, soalnya slide-nya di sana, jadi nanti maaf ya kalau ngeliat ke sana tuh artinya lagi ngeliat slide-nya. Sedikit perkenalan dulu, tadi Mbak Erika udah kenalin sedikit, nama saya Hamidah, sekarang saya bekerja sebagai konsultan di Bank Dunia, dan juga sebagai growth analyst di Zenius, dua-duanya part-time. Betul, Januari tahun depan akan mulai kuliah di quantitative method in social science, mau ngambilnya yang agak ke data science-nya gitu, jadi mohon doanya semuanya. Saya di sini sebagai perwakilan dari Data Science Indonesia, mau kenalin sedikit dulu tentang Data Science Indonesia. Jadi mungkin ada beberapa yang udah tahu ya tentang Data Science Indonesia, mungkin ada beberapa yang datang dari Instagram atau dari Twitter-nya, LinkedIn-nya Data Science Indonesia, tapi buat yang nggak tahu, sedikit gambaran, Data Science Indonesia, atau biasa kita sebutnya DSI, itu adalah sebuah komunitas dari Mei 2015, jadi udah 5 tahunan. Nah, terus DSI ini termasuk data komunitas yang terbesar di Indonesia, punya membersnya lebih dari 9.000, sekarang kayaknya udah nembus 10.000, terus kita punya chapter-chapter juga di beberapa kota. Nah, lalu DSI ini punya 3 pilar untuk educate, advocate, sama socialize. Jadi isinya itu bukan data scientist saja. Saya sendiri sebenarnya secara profesi bukan data scientist gitu, tapi data analis. Jadi emang orang-orang yang tertarik sama data atau pengen belajar tentang data tuh biasanya join di DSI. Jadi ini udah aktivitasnya udah lumayan banyak, ada 50-an, kebanyakan berputar di seminar gitu, jadi kayak Data Science Weekend, bentar lagi ada, nantikan ya, malah iklan. Iya, ada Data Science Weekend, ini adalah data conference pertama di Indonesia, 3 hari, ini yang 2 tahun lalu kalau nggak salah, 2018, jadi itu kerjasamanya barengan sama Gojek, sama UMN dan beberapa yang lainnya. Terus kita juga pernah bikin bootcamp waktu itu selama 6 bulan, lalu pernah advocating pemerintah Bandung juga, Pemkot Bandung. Terus ini yang paling sering meet up sama Data Talk, ini lumayan rutin. Terus ada Data Pods yang suka dengerin podcast pagi-pagi, kalau misalnya mau dengerin yang tentang data-data, bisa ngeliat Data Pods namanya podcastnya DSI gitu. Terus ini ada social medianya DSI, ini ada link tree-nya nih, isinya ada link ke Medium, ke Data Pods, Spotify, ke forum, atau learning asset gitu. Jadi kita bersyukur banget di Indonesia nih sekarang kita banyak banget komunitas yang buat belajar tentang data, jadi ada Arladies, ada DSI, jadi dan learning asset management-nya ini menurutku harus dipergunakan sebanyak-banyaknya. Jadi kayak GitHub-nya Arladies, learning asset management-nya DSI ini salah satu source belajar yang
menurutku cukup lengkap dan bisalah buat kita kenalan sama data lewat manajemen dari banyak komunitas di sini gitu. Oke, kita mulai. Kita masuk ke materi hari ini tentang hypothesis testing. Jadi saya mau sharing tentang hypothesis testing karena ini hal yang sering saya lakukan kok di kerjaan. Jadi sebagai growth analyst, jadi waktu itu sempat jadi growth analyst di Gojek, lalu jadi growth analyst di Zenius. Itu kerjaannya kan ngeliatin hasil eksperimen ya. Jadi kayak kita melakukan eksperimen, terus kita analisa nih hasil eksperimennya gitu. Nah, itu yang banyak digunakan adalah hypothesis testing. Dan R ini kenapa menggunakan R? Karena R itu udah gratis, terus package-nya banyak, jadi udah enak banget deh kalau misalnya kita melakukan hypothesis testing itu menggunakan R. Seperti itu. Jadi sebenarnya agendanya nggak terlalu banyak, jadi pokoknya dibagi dua secara garis besar. Kita belajar basicnya hypothesis testing dulu, jadi biar kita nanti pas kita masuk ke R ngerti nih nanti output ini tuh sebenarnya artinya apa gitu. Jadi kita belajar dikit tentang hypothesis testing itu apa, terus nanti baru kita masuk ke R-nya, ke RStudio gitu, buat ngelihat gimana cara kita ngelakuin hypothesis testing menggunakan R. Jadi untuk menjelaskan hypothesis testing ini apa, saya mau cerita dikit. Jadi saya nih lagi pengen ngurusin badan ya, pengen nurunin berat badan. Jadi saya coba lihat-lihat nih beberapa gym atau beberapa klub sehat gitu. Mereka tuh mana sih yang paling efektif gitu. Terus ada satu gym yang saya udah tertarik banget nih. Saya dengar katanya sih, kata manajemen gymnya, anggota baru di sini tuh bisa nurunin berat badan sampai 10 kilo di 3 bulan pertama setelah join gymnya gitu. Terus akhirnya kita sewa nih consumer kita sewa agensi buat ngelihat benar nggak nih klaim ini gitu, benar nggak sih orang-orang yang setelah 3 bulan join di gym itu dia beneran turun 10 kilo gitu. Nah terus akhirnya si agensi ini nge-sampel orang new member dari si gym itu gitu. Terus dia sampel 36 orang, terus pas dilihat rata-ratanya orang-orang ternyata pada turunnya 9,2 kilo dalam 3 bulan pertama gitu. Terus 9,2 kilo itu kan deket ya sama 10 kilo. Jadi sebenarnya kita bisa percaya nggak sih kita beneran turunnya 10 kilo gitu. Gimana caranya kita yakin kalau misalnya 9,2 kilo yang didapat dari 36 sampel ini, itu tuh merepresentasikan populasi gitu. Jadi kayak kita yakin kalau misalnya nanti nih suatu saat saya join di gym itu, saya juga 3 bulan pertama turun berat badannya sekitar segitu gitu. Nah, itulah fungsinya nanti hipotesis testing. Jadi hipotesis testing bisa digunakan untuk verify klaim dari si gym itu. Gitu. Teman-teman semua kalau misalnya mau, ini saya manggilnya teman-teman yang mau izin manggil teman-teman, kalau misalnya mau nanya atau saya kecepatan atau kurang jelas atau pengen koreksi atau apa, langsung di unmute aja, nggak apa-apa, nanti langsung bilang aja. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu kan adalah dugaan ya. Nah, jadi ada dua nih jenis hipotesis. Yang pertama research hipotesis, yang kedua adalah statistical hipotesis. Kalau misalnya kita mau ngomonginnya secara garis besar, pokoknya intinya tuh statistical hipotesis tuh yang ada angkanya gitu. Maksudnya yang ada notion statistiknya gitu. Sedangkan kalau research hipotesis itu yang isinya kata-kata. Jadi intinya research hipotesis itu tuh biasanya langsung propose, maksudnya dengan kita membaca kita juga bisa langsung propose solution gitu dari hipotesis research kita gitu. Nah biasanya tuh, nah ini contohnya tuh kayak dengan metode olahraga atau metode exercise yang benar, kita bisa turun berat badan sampai 10 kilo dalam 3 bulan pertama gitu. Atau contoh lainnya mendengarkan musik bisa menurunkan tingkat konsentrasi gitu. Itu adalah research hipotesis. Nah, bedanya apa sama statistical hipotesis? Bedanya sama statistical hipotesis itu tuh harus
precise mathematically. Jadi artinya dia itu tuh harus jelas. Jadi kayak semua notion di matematik, di statistik yang mau kita uji itu tuh harus tertuang di situ gitu. Nah, terus udah gitu biasanya dia itu tuh klaim tentang populasi gitu. Jadi kan kalau misalnya kita melakukan research, yang biasa kita lakukan adalah kita ngambil sampel gitu. Jadi statistical hypothesis ini ngeklaim populasinya gitu. Nah, di sini contohnya, nah ini contohnya. Jadi kayak partisipan, orang-orang yang ikutan eksperimen menurunkan berat badan di gym A itu tuh turun berat badannya 10 kilo. Biasanya statistical hypothesis ini juga menggunakan lambang-lambang yang ada di statistik atau matematik. Jadi kan di sini ngomongnya tentang rata-rata berat badan yang turun ya. Jadi kita pakainya mu sebagai lambang untuk menandakan turun berat badannya gitu, jumlah berat badan yang turun gitu. Nah, ini perbedaan antara research sama statistical hypothesis. Nah, kalau misalnya kita melakukan hypothesis testing, kita harus melakukan namanya hypothesis formulation. Jadi harus kita formulasikan dulu nih yang mau kita uji itu apa. Jadi secara garis besar ada 2 jenis hipotesis yang harus diformulasikan untuk kita melakukan hipotesis testing. Yang pertama itu adalah null hypothesis atau H0. Jadi kalau sering dengar H0 itu tuh ini null hypothesis. Yang kedua adalah alternatif. Nah, dalam melakukan uji statistik atau hypothesis testing ini, menguji hipotesis, itu tuh kita ngikutin yang biasanya ada di hukum. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini tahu asas praduga tak bersalah gitu. Jadi kayak semua orang itu dibilangnya inosen sampai terbukti kalau dia nggak inosen gitu kan. Jadi kalau dalam hukum gitu kan, kayak hakim, jaksa, semua orang tuh harus menganggap si terdakwa ini tuh awalnya itu tuh harus kita ngelihat dia sebagai nggak bersalah, sampai akhirnya ada bukti, baru kita bisa bilang dia bersalah atau tetap nggak bersalah gitu. Begitu juga dengan hypothesis testing. Jadi dalam hypothesis testing yang kita uji ini adalah H0. H0 ini adalah kondisi di mana kita bilang hipotesis kita itu tuh awalnya jadi nggak benar gitu. Jadi intinya tuh yang secara natural terjadi, yang orang-orang udah tahu tuh aslinya gimana gitu. Jadi contohnya tadi kita bilangnya join gym, dan biasanya tuh ini bertolak belakang sama apa yang kita pengen buktikan gitu. Jadi kalau contohnya yang tadi null hypothesisnya adalah kalau join di gym A kita nggak turun 10 kilo gitu. Itu soalnya itu adalah kayak apa ya sebutannya, adalah kondisi yang sekarang, yang maksudnya baseline-nya gitu. Jadi kondisi di mana saat kita belum menemukan metode exercise yang benar, kita kan nggak bakal bisa turun sebanyak 10 kilo kan gitu. Jadi hal yang diketahui orang banyak gitu, intinya null hypothesis. Nah, alternatif itu adalah lawannya null hypothesis. Jadi, halo? Mbak Umi mau bertanya atau? Lanjut aja kayaknya Mbak Midah. Oh iya, oke. Siap. Oke. Jadi, nah itu dia. Jadi kalau alternatif hipotesis itu adalah lawannya null hypothesis. Jadi ini adalah kalau misalnya hipotesis kita benar, nah itu seperti apa? Nah itu alternatif hipotesis. Jadi kemungkinannya tadi yang tadi saya bilang ya. Jadi kayak kalau misalnya kita lagi pengen mengadili orang, jadi makanya kemungkinan possibilities outcome dari hipotesis testing itu 2, yaitu kita nolak H0 atau kita bilang terdakwa kita itu tuh bersalah, atau kita nggak bisa menolak H0. Jadi kita bilangnya oke, terdakwa kita itu tuh ternyata emang nggak bersalah gitu. Jadi pokoknya kalau misalnya kayak lagi bikin formulation hypothesis, intinya H0 itu adalah kebalikan dari apa yang kita inginkan. Maksudnya apa yang pengen kita tes gitu. Itu H0. Jadi tadi kalau misalnya di yang masalah kita di awal tadi yang pengen nurunin berat badan dan ke gym itu, H0-nya adalah rata-rata berat
rata-rata turun berat badannya itu tuh nggak 10 kilo gitu. Sedangkan alternatifnya rata-rata turun berat badannya itu 10 kilo. Seperti itu. Nah, jadi kan tadi kita udah ngetes nih hipotesis kita gitu. Nah, jadi selanjutnya adalah kita bikin keputusan dari hipotesis kita itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, mungkin teman-teman di sini udah pada pernah lihat juga tabel ini. Jadi di sini kalau misalnya, jadi selalu ada dua kemungkinan kan, kalau misalnya kita menguji hipotesis. Hipotesis ini kan dugaan kan. Jadi ada selalu dua kemungkinan. Bisa aja dugaannya salah, bisa dugaannya benar gitu. Nah, tapi di hipotesis ini karena kita pakai sampel, jadi bisa kita tarik ke atas, kita ada 4 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama itu adalah misalnya konklusi kita nih, kita bilang H0-nya itu kita terima atau terdakwa kita itu tuh tidak bersalah gitu. Nah, terus kalau yang kedua itu konklusi kita, jadi saat kita melakukan decision making, kita bilang, oke, terdakwa kita ternyata bersalah gitu. Jadi orangnya harus masuk penjara gitu. Nah, padahal kemungkinannya kan juga ada 2 ya. Kemungkinannya emang benar terdakwa kita itu nggak bersalah dan benar kalau terdakwa kita itu bersalah gitu. Kita selalu pengen kita dapat di sini di correct conclusion. Jadi ketika dia bersalah, kita bilang dia bersalah di sini. Kalau di sini jika dia innocent, kita bilang dia innocent gitu. Kita selalu pengen di sini di antara 2 ini. Nah, tapi selalu mungkin terjadi kita salah ambil keputusan gitu. Jadi mungkin aja kita end up di sini atau di sini. Ketika kita bilang terdakwa kita ini bersalah, padahal sebenarnya dia nggak bersalah, itu disebut type 1 error. Jadi biasanya ini kalau misalnya dengar false positive atau type 1 error, nah ini adanya di sini gitu. Nah, satu lagi kalau misalnya kita bilang terdakwa kita itu tuh nggak bersalah, padahal sebenarnya dia bersalah gitu. Jadi bakalan ada orang jahat yang harusnya dipenjara tapi jadinya nggak dipenjara gitu. Nah, itu tuh masuknya ke sini, ke type 2 error gitu. Nah, kalau misalnya bingung, kita biasanya ngeliatnya di sini. Ini type 1 error itu atau false positive, jadi orangnya nggak hamil tapi dibilangnya hamil gitu. Kalau ini kebalikannya, ini udah jelas-jelas hamil tapi malah dibilangnya nggak hamil gitu. Jadi ini perbedaan antara type 1 error sama type 2 error. Terus di sini kita bertanya-tanya, kenapa sih kita mungkin ada salah ambil keputusan gini? Karena yang kita lakukan dalam menguji hipotesis itu kita ngambil sampel gitu. Jadi pasti ada kemungkinan salah. Jadi makanya the goal behind statistical hypothesis testing itu tuh bukan buat eliminate errornya, tapi memperkecil errornya gitu. Jadi kita pengen probability atau chance kita atau peluang kita untuk melakukan type 1 error atau type 2 error itu tuh sekecil mungkin gitu. Karena kalau misalnya kita melakukan sampel kan kita nggak bisa yakin 100% kan. Untuk kita selalu bisa ada di sini atau kita selalu bisa ada di sini gitu. Jadi itu intinya dari decision making-nya di hypothesis testing. Nah, contoh nih, tadi kita balik lagi ke yang Jim ya. Jadi si konsultannya ini tuh, jadi misalnya nih hasil dari konsultannya itu sampel pertama 4 kilo, lalu ada yang 9 kilo, atau lalu ada 15 kilo gitu. Jadi kan kita tadi pengen ngeceknya apakah orang-orang di gym itu beneran turun 10 kilo atau enggak kan. Kalau misalnya sampel kita dapatnya 4 kilo nih, jadi misalnya si konsultan itu udah nyampling orang, terus dapatnya ternyata rata-rata 4 kilo gitu. Ini sih kalau ini kayak kita yakin banget lah kalau misalnya emang klaim, berarti gymnya bohong gitu. Ya kan, nggak mungkin. Jadi kalau misalnya emang rata-rata 4 kilo,
kita susah percaya nih kalau nanti kita masuk ke gym itu kita bakalan turun 10 kilo gitu. Nah, begitu juga kalau misalnya ternyata yang pas lagi udah selesai 3 bulan itu dilihat rata-ratanya 15 kilo yang turun. Jadi setelah sampling orang-orangnya. Kalau misalnya yang turun 15 kilo, kita yakin banget kan kalau misalnya kita masuk gym itu kita pasti turun at least 10 kilo gitu. Ini mah kita udah yakin lah gitu. Nah, tapi gimana kalau misalnya rata-ratanya itu hasilnya 9 kilo gitu. Kalau misalnya hasilnya 9 kilo gini kan kita kayak bingung ya. Jadi sebenarnya tuh benar nggak sih klaim gym ini? Apakah kalau nanti saya masuk ke gym itu, saya join gym itu, saya bayar nih 3 bulan, itu saya bakalan turun at least 10 kilo. Misalnya saya pengen turunnya 10 kilo ya dalam 3 bulan gitu. Nah, itu benar nggak sih gitu. Nah, di sini nih yang jawaban-jawaban seperti ini di mana kita memerlukan hypothesis testing gitu. Jadi kita pengen nanti keputusan kita itu tuh kita pengen keputusan kita itu tuh nanti probability kita end up di sini nih. Nih, misalnya contohnya saya ngeliat 9 kilo, terus saya akhirnya percaya, oke deh, saya percaya deh gym ini bisa bantu saya nurunin berat badannya sebanyak 10 kilo gitu. Toh rata-ratanya 9 kilo. Nah, saya pengen, saya nggak end up di sini kan, saya pengennya saya end up-nya di sini gitu. Makanya gimana caranya ini nanti saya bikin sekecil mungkin probability saya untuk end up di sini sekecil mungkin gitu. Oh, ini ada pertanyaan dari Mbak Rizky. Terkait slide H0 biasanya berupa bentuk suatu nilai. H0-nya mu-nya sama dengan 10. Bagaimana pengujian menggunakan statistik uji nilai tidak berupa suatu nilai. Oke, nanti kita bahas ya tentang beberapa tes statistik dan gimana kalau misalnya mu0 itu bukan satu nilai. Nanti habis ini kita bahas tentang beberapa tes statistik. Nanti ada juga kok kita bahas tentang ini. Nah, yang kedua, misalnya ternyata hasil katanya nggak hamil, padahal itu jelas hamil, lalu klaimnya bagaimana? Apakah ada masalah dari data yang kita punya? Ya, ini kan termasuk sebuah, yang ini tadi ya, ini kan ada namanya type 2 error kan. Type 2 error ini biasanya terjadi jika sampel kita itu tuh kurang banyak. Jadi kayak misalnya kita ngumpulin sampelnya itu tuh terlalu sedikit, nah itu tuh nanti kemungkinan besar akan terjadi type 2 error atau false negative. Jadi untuk mengurangi probabilitas kita dapat type 2 error, yang harus kita lakukan adalah samplingnya kita banyakin gitu. Jadi jumlah sampelnya kita banyakin sehingga nanti jika pas kita ngelihat hasilnya bisa merepresentasikan populasi gitu. Jadi mungkin sebenarnya yang dilakukan di sini itu adalah dokternya tuh kayak ngumpulin beberapa kayak penanda gitu loh. Misalnya orang yang hamil, contohnya satu, terus saya nggak tahu lagi kalau misalnya orang hamil tuh apa aja tanda-tandanya. Atau satu misalnya mual-mual, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Nah, terus ternyata kebetulan si ibu ini nggak mual-mual gitu. Tapi terus akhirnya dokternya cuma percaya sama satu tanda itu aja. Oh, karena nggak mual-mual ya udah nggak hamil gitu. Jadi padahal sebenarnya kalau kita tes berikutnya, misalnya kayak jadwal menstruasinya gimana atau ininya yang lain gimana, itu tuh sebenarnya yang lainnya yes gitu. Cuma satu ini doang yang no. Tapi karena dokternya cuma ngambil satu doang, jadi makanya terjadilah type 2 error gitu. Kalau tentang minimal sampel, ini tergantung ini nanti kita belajar namanya power analysis. Nggak akan kita pelajari di sini nanti, cuma nanti bisa saya sharing sih, nanti bisa baca di mana, atau kan udah ada kalau di internet tuh udah banyak tentang sample size calculator, nanti saya share. Ini tergantung sama population sampel kita, sama tergantung sama sekarang nih kondisinya de facto-nya seperti apa gitu. Nanti saya ini ya ingetin ya untuk kasih tentang power analisis. Nah, itu. Tadi kita lanjut lagi ke yang sini.
kalau misalnya orangnya jadi kalau misalnya sampel kita ternyata hasilnya berat badannya 9 kilo, ini yang mesti kita pertanyakan lagi kan, kayak misalnya kita pengen kita itu tuh nggak dapat, jadi type 1 error ini tuh kecil gitu. Kita pengennya kita end up di sini atau di sini. Nah, disitulah fungsinya tes statistik. Tuh, jadi nanti kita bikin critical point namanya. Jadi ada satu angka, intinya angka ya. Jadi ada satu angka di mana kita bisa bilang kalau di atas angka itu kita tuh yakin kalau misalnya kita pede dengan hasil kita akan kita terima atau kita tolak gitu. Begitu juga kalau di bawah itu kita pede kalau misalnya hasil kita terima atau kita tolak gitu. Itu nanti jadi ada satu critical point-nya. Contohnya tadi yang ini 9 kilo. Misalnya critical point kita 9,5. Kalau di atas 9,5 kilo, kita baru yakin kalau misalnya gym itu tuh nggak bohong gitu. Nah, jadi kalau misalnya hasilnya 9 kilo, ya udah kita nggak jadi daftar di gym itu karena nggak sesuai sama critical point kita gitu. Jadi kita nggak percaya nih kalau misalnya orang-orang yang daftar di gym itu tuh nanti akan turunnya sebanyak 10 kilo. Tapi misalnya critical point-nya adalah 8,8 kilo misalnya. Jadi di atas 8,8 kilo kita tetap mau daftar di gym itu. Nah, itu berarti kalau misalnya nanti hasil dari si konsultan ini nih, si agency ini sampel orang hasilnya 9 kilo, turun berat badannya, ya kita tetap join di gym itu, karena kita udah bilang nih, oke, kalau di atas 8,8 kilo, kita percaya nih gym bakalan nurunin berat badan kita sebanyak 10 kilo. Gitu. Jadi sebenarnya itu inti dari hipotesis testing. Jadi hipotesis testing itu adalah di mana kita harus menarik sebuah garis atau critical point, di mana kita bisa bilang kalau misalnya hasil kita itu tuh statistically signifikan gitu. Jadi H0 itu bisa kita tolak atau H0 itu bisa nggak jadi kita tolak gitu. Di sini makanya ada critical point. Cara nentuin critical point-nya biasanya kita pakai namanya p-value. Mungkin udah sering dengar ya p-value yang biasanya P kecil gitu. Terus p-value biasanya kalau misalnya biasa dengar kayak p-value-nya harus sekecil mungkin di bawah 0,05 gitu. Nah, jadi sebenarnya p-value itu apa? P-value itu tuh sebenarnya probability. Jadi gini, kayak sebenarnya p-value itu adalah probability di mana kita dapat nilai-nilai ekstrim gitu. Jadi kita dapat nilainya tuh kanan, jadi sampel kita tuh ada di kanan banget atau di kiri banget gitu. Jadi kan kalau misalnya kita narik sampel, jadi misalnya ada populasi ini 100 orang, terus kita ngambil sampelnya 10 gitu ya. Saat kita tarik kan mungkin hasilnya beda-beda kan, dan itu bakalan ngebentuk sebuah distribusi gitu. Nah, jadi p-value itu adalah probability kalau misalnya hasil dari sampel kita itu ada di ujung kanan atau di ujung kiri gitu. Jadi hal-hal yang random banget lah gitu kalau p-value. Nah, cuma itu kan kayak ribet banget sih definisinya. Jadi biasanya kita bisa bilang p-value itu adalah angka di antara 0 sampai 1 yang menghitung probability kita dapat false positive error. Kalau masih pada ingat, false positive error itu ini type 1. Jadi ini adalah peluang kita jatuhnya di sini nih, decision kita gitu. Itu adalah p-value yang mengukur itu ya. Jadi bukan p-value itu bukan peluangnya, cuma p-value itu mengukur itu. Jadi bisa p-value itu merepresentasikan probability kita melakukan false positive error. Gitu. Jadi pokoknya intinya p-value kita harus sekecil mungkin, sedekat mungkin sama 0 gitu. Jadi kalau misalnya p-value kita dekat sama 0, berarti kita makin yakin nih kalau misalnya hipotesis hipotesis H0 kita itu bisa kita tolak. Gitu. Itu p-value. Nah, jadi kalau misalnya tes itu sendiri ini ada two-tailed, left-tailed, sama right-tailed. Jadi kalau two-tailed tuh yang kayak gini, kalau yang tadi kita ngomongin tentang berat badannya turunnya 10 kilo, nah itu adanya di sini nih. Kalau misalnya left-tailed sama right-tailed yang kayak gini. Jadi kalau misalnya kita ganti nih
si gym-nya itu klaimnya adalah orang-orang yang masuk gym ini akan turun berat badannya minimal 10 kilo gitu. Berarti kan null hipotesis kita adalah orang-orang yang masuk gym situ turun berat badannya kurang dari 10 kilo kan. Gitu. Berarti alternate-nya adalah ini. Alternate-nya ini. Jadi rata-ratanya lebih besar dari 10 kilo gitu. Jadi ini 3 tes yang biasa digunakan. Nah, sedikit tentang hipotesis testing. Jadi biasanya kita itu menggunakan ada yang namanya significance level. Significance level ini adalah probability kita melakukan type 1 error tuh berapa sih yang kita bisa toleransi gitu. Jadi kayak kalau orang-orang tuh biasanya pakainya 5% ya, 0,05. Jadi kayak oke deh kalau misalnya kemungkinan kita ngelakuin, jadi hasil kita ini nih, kemungkinan kita ngelakuin type 1 error tuh cuma 5%, kita masih kayak ya udah oke, hasilnya masih kita terima gitu. Nah, itu significance level. Gitu. Nah, terus ini biasanya ada beberapa use case populer untuk hypothesis testing. Yang pertama itu adalah buat nge-verifikasi asumsi dari sampel statistik. Contohnya yang tadi, member dari gym A ini tuh bakalan turun 10 kilo gitu. Nah, itu bisa kita verifikasi menggunakan hypothesis testing. Jadi kita sampling. Nah, yang kedua ini yang paling sering sekarang mungkin sering banget dengar yang namanya A/B testing gitu. Kebetulan saya juga kerjaannya sehari-hari di kantor tuh ngitungin hasil A/B testing. Nah, ini tuh juga menggunakan konsep hypothesis testing gitu. Jadi contohnya pengen lihat banner mana di sebuah website gitu yang lebih banyak kliknya gitu. Jadi itu juga menggunakan hypothesis testing. Karena yang kita lakukan kalau misalnya kayak gini kan, kita ngelihat perbedaan ini sama dengan 0 nggak sih gitu. Intinya gitu kan. Jadi ketika nanti kita pilih yang ini, yang banner yang A ini nih, kita mesti yakin kalau misalnya nanti kita kasih ke semua orang, bener semua orang bakalan ngekliknya tuh banyakan banner ini dibanding banner yang B gitu. Jadi itu fungsi hypothesis testing lagi. Jadi biar nggak mahal nih, misalnya contohnya kita pengen ngasih banner nih di webpage kita. Cuma kalau misalnya kita ganti semua mahal gitu. Jadi kita sampel dulu, kita kasih si banner A ke sekian orang, si banner B ke, misalnya contohnya banner A ke 100 orang, banner B ke 100 orang. Terus kita lihat jumlah kliknya gimana sih? Lebih banyak kliknya A apa kliknya B? Misalnya ternyata benar nih, kliknya A lebih banyak, jadi yang ini nih yang warna biru lebih banyak yang ngeklik dibanding yang B gitu. Cuma kita yakin nggak sih beneran beda nggak sih? Ini kan sampel. Kalau misalnya ternyata salah gimana gitu. Ternyata kalau misalnya kita kasih ke semua orang, ternyata orang-orang yang lain itu lebih suka yang B gimana gitu. Nah, makanya di situ dilakukan hypothesis testing. Jadi kita pengen lihat apakah perbedaan antara banner A sama banner B itu tuh 0 atau enggak. Kalau 0 kan artinya mereka sama kan, gitu. Nah, itu tentang A/B testing. Jadi, cuma A/B testing ini langkahnya lebih panjang. Jadi, kayak contohnya kita harus menentukan kita mesti random sampelnya, terus kayak jumlah sampelnya harus berapa, gitu. Itu ada satu proses lagi. Nanti mungkin bisa request Unladies berikutnya kita bikin eksperimen di R gitu. Jadi semua step-stepnya. Nah, itu A/B testing. Terus yang terakhir itu biasanya ini sering banget kalau buat research, kita pengen lihat rata-rata before sama after eksperimen. Jadi contohnya kalau misalnya ada satu kurikulum baru nih dikasih post-test, dikasih pre-test, terus udah gitu pas habis ujian dikasih post-test orang-orang yang sama gitu, buat kita ngelihat apakah si kurikulum baru ini tuh bagus atau enggak. Itu kita juga bisa pakai hypothesis testing. Caranya sama kayak A/B testing, yang kita lakukan adalah kita ngelihat perbedaan pre-test sama post-test rata-ratanya tuh sama dengan 0 atau enggak gitu. Itu sih H0 kita. Gitu. Oh, ini Ai bertanya, bagaimana menentukan alfa? Nah, jadi sebenarnya alfa itu tuh
bebas, terserah kita sebagai researcher, kita mau pilihnya berapa. Yang biasanya orang pakai ada 1%, 5%, atau 10%. Jadi kalau misalnya kita ngerasa nih, nggak apa-apa lah, maksudnya kayak, kalau saya waktu dapet contohnya gini, misalnya contohnya ini adalah obat kanker gitu ya. Jadi ini kan life and death banget nih, makanya kita pilih alfanya sekecil mungkin, karena kita nggak mau, kayak kan alfa itu adalah batas di mana kita nggak apa-apa salah, jadi kita nggak apa-apa probability kita, sorry, saya ulang ya. Jadi alfa itu kan sebenarnya sampai mana kita nggak apa-apa lah, kita end up di sini gitu, di type 1 error. Gitu. Jadi kalau misalnya contohnya tadi adalah obat kanker, kita ngetes nih obat A sama obat B. Ternyata pas kita lihat significance, kita pilih significance levelnya itu 5% gitu. Nah itu kalau bisa kita kecilin lagi significance levelnya, karena berurusan sama life or death, kita nggak pengen probability kita untuk salah tuh lumayan gede gitu. Jadi itu pokoknya jadi kayak significance level itu sebenarnya seberapa willing sih kita nggak apa-apa salah gitu. Jadi kalau misalnya contohnya kayak banner doang kayak gini, kalau kayak ini misalnya bannernya ini nggak berhubungan sama orang jadinya beli atau enggak, cuma masalah engagement doang, cuma masalah website kita jadi lebih sering didatengin atau enggak. Nah itu kita pilih significance levelnya 10% nggak apa-apa. Jadi karena kita masih oke lah kalau misalnya salahnya itu tuh lebih besar gitu. Nah, iya betul. Jadi semakin kecil semakin baik, cuma semakin mahal biasanya. Nah, makanya kesepakatannya itu tuh 5% gitu. Itu tentang significance level. Cenderung untuk tidak signifikan jika jumlah sampelnya kurang. Sebenarnya enggak juga, jadi sebenarnya signifikans nggak signifikans itu nggak tergantung sama sample size, tapi tergantung sama sama hipotesis kita. Cuma kalau sampel size-nya kurang, yang kemungkinan terjadi adalah kita salah mengambil keputusan. Jadi misalnya kita bilang signifikans, ternyata sebenarnya nggak signifikans, atau kebalikannya. Kita bilangnya dia nggak signifikans, padahal sebenarnya dia signifikans gitu. Sebenarnya jadi gini, H0-nya kita tolak H0-nya, padahal harusnya H0-nya itu nggak boleh ditolak gitu, atau kebalikannya. Gitu. Jadi sample size biasanya berhubungan sama itu, sama kesalahan kita dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Iya, sama-sama Eldora. Nah, tadi kita udah tahu lah ya dasarnya, jadi kayak hypothesis testing itu apa, terus kalau kita sering dengar p-value dan significance level, sebenarnya itu intinya apa. Nah, sekarang kita cari statistical test-nya. Jadi statistical test ini adalah metode apa sih yang pengen kita gunakan dalam pemilihan p-value-nya gitu, atau dalam pemilihan atau cara menghitung p-value dan significance level-nya gitu. Jadi ada beberapa, jadi ini ada kayak decision tree gitu. Jadi pertama kita lihat yang pengen prediktor kita tuh apa. Tadi yang ditanya sama Mbak Rizky ya, Mbak Rizky Aulia. Ya, jadi kita lihat dulu nih prediktor kita itu kategorikal atau kuantitatif. Kalau yang kita prediksi bentuknya kategorikal, 0 atau bukan 0, 1, 2, atau 3. Nah, itu masuknya ke sini. Tapi kalau misalnya yang kita uji itu bentuknya kuantitatif, jadi yang kita uji itu bentuknya kontinu gitu, masuknya ke sini. Nah, cuma hari ini kita fokusnya ke sini, yang di sini gitu. Jadi istirahat sholat asar jam berapa ya Mbak Erika tadi? Jam 3.30 ya? Halo?
Iya memang ini sih memang nggak tepat sesuai jadwal sholat di tempat masing-masing, tapi kita ngambil jam yang paling ini aja, yang paling nyaman gitu kan. Soalnya kalau jam 3 pas nanti materinya kepotong, terus susah untuk connect lagi, jadi 3.20 aja gitu. Ini prediksinya udah hampir selesai gitu Mbak. Oke. Ya, lanjut dulu aja. Oke, makasih Mbak. Iya, jadi itu tadi tentang yang kategorikal. Kita hari ini fokusnya di kategorikal aja. Nah, terus lihat outcome-nya. Jadi yang kita lihat itu bentuknya dua lagi, kategorikal atau kuantitatif. Jadi kalau misalnya kita ngujinya kayak contohnya yang ini, yang web tadi, diklik atau nggak diklik gitu. Itu bentuknya kategorikal. Jadi kita pakai chi-square. Kalau misalnya bentuknya kayak tadi yang masalah berat badan yang ini, itu kan dia angka ya, continue. Kalau continue itu kita biasanya pakai t-test atau ANOVA, tergantung sama berapa grupnya. Gitu. Jadi kita hari ini fokus di 3 ini. Kalau misalnya bentuknya tadi yang kuantitatif, itu sebenarnya lebih ke modeling. Jadi ada logistic regression, simple regression, atau multiple regression. Gitu. Jadi ini ada tesnya, ada t-test. T-test itu yang tadi buat ngelihat kalau datanya itu adalah continue dan ada 2 grupnya. Nah, itu biasanya kita pakai t-test. Ada asumsinya harus normal dan harus independence. Arti dari independence adalah mereka jadi antar sampel itu tuh mereka nggak boleh ada di grup yang sama. Jadi kalau misalnya ini dia masuk ke grup gym A, ini masuk ke grup gym B gitu. Nggak boleh ada satu orang di gym B yang kita bilangnya dia anggotanya gym B, tapi sebenarnya dia juga ikutan olahraga di gym A gitu. Nah, itu nggak boleh gitu. Nah, itu t-test. Terus yang berikutnya normal. Jadi datanya itu tuh di dua-duanya, si 2 grup yang kita pengen tes itu harus berdistribusi normal. Jadi kalau misalnya sampel, makanya tadi kita bilang sampelnya lebih baik, lebih banyak, karena kalau misalnya lebih banyak itu kan ada namanya central limit theorem ya. Jadi kalau misalnya sampel kita makin banyak, pasti akan membentuk normal, makin dekat ke normal gitu. Makanya asumsinya normal, kita harus berusaha sampelnya sebanyak mungkin gitu. Walaupun ya sepas mungkin sih sebenarnya, kalau banyak-banyak nanti mahal biasanya research-nya. Nah, terus ini ada chi-square. Chi-square ini buat ngelihat yang kategorikal. Jadi contohnya kalau tadi ada banner di website kita, diklik atau nggak diklik gitu kan, pilihannya cuma 2. Nah, itu biasanya kita pakai chi-square. Nah, chi-square sama mesti gede ininya, size sampelnya sufficiently large, maksudnya cukup besar, sama datanya independen. Seperti itu. Itu juga. Nah, terus ANOVA. ANOVA ini sebenarnya t-test tapi grupnya banyak. Jadi misalnya kita pengen ngujinya nggak cuma 2 gym A sama gym B, tapi kita pengen sekalian misalnya ada 5 gym di Jakarta nih yang terkenal gitu. Kita ngetes 5-5-nya gitu. Jadi benar nggak sih antara gym 1 sampai gym 5 itu tuh mereka beda-beda hasil exercise-nya gitu. Nah, di situ kita pakai ANOVA seperti itu. Sampel yang diambil harus random, iya harus random. Jadi biar representasi ke populasi sih sebenarnya. Kenapa itu harus random? Gitu. Nah, ini ada beberapa tes lainnya. Jadi ada pair t-test. Jadi ini t-test tapi datanya dependent. Ini biasanya berguna buat ngecek yang tadi misalnya kita ngomongin tentang ada kurikulum baru sebelum dan sesudah tes gitu. Nah, itu pakai pair t-test. Nah, pakai pair t-test karena orang yang diuji kan sama kan, kayak misalnya Hamidah sebelum ikutan training ini sama sesudah ikut training ini gitu. Jadi sebenarnya jumlah respondennya tuh sama gitu. Makanya itu harus pakai pair t-test. Nah, terus ini ada Wilcox juga. Ini persis t-test tapi datanya nggak normal. Jadi biasanya kalau misalnya sampel kita terlalu kecil, kita harus pakai tes yang lain gitu, namanya Wilcox test. Nah, ini Kruskal-Wallis, ANOVA, tapi datanya nggak normal.
gitu. Terus kalau kategorikal ada Fisher, ini buat yang sampelnya kecil, sama McNemar, ini juga chi-square tapi buat yang datanya dependent, jadi yang sebelum atau sesudah. Jadi misalnya ditanya sebelum ikut materi ini ngerti nggak sih tentang hipotesis testing, terus nanti setelah dikasih materi ditanya lagi ngerti nggak sih, kan iya atau tidak, itu kan kategorikal gitu. Itu bisa pakai McNemar. Di sini dibaliknya ada perhitungan statistik, maksudnya kayak metode statistiknya lebih ribet lagi, cuma kita nggak bahas sekarang ya. Gitu. Jadi kita bisa masuk ke area langsung. Teman-teman di sini pada udah download area kan ya, pada udah install area. Kalau misalnya udah, bisa dibuka area. Kalau udah, kita langsung bahas aja kali ya. Atau ada mau ditungguin dulu? Buka area. Oke, nanti kalau saya kecepatan nanti dibilangin aja ya. Oke, jadi ini buat yang ya, oke, aku ditungguin 3 menit deh sekalian kalau ada yang mau ambil minum. Jadi 3.00. Ini nanti pas kita masuk R cepat kok, karena fungsi di R itu sangat-sangat straightforward dan gampang banget untuk hypothesis testing. Pakai RStudio. Pakai RStudio aja lebih enak ya, jadi kita bisa langsung lihat nanti outputnya. Nanti kita juga bakal coba-coba beberapa chart juga, jadi biar langsung keluar bagus gitu. Di sini kita pakai RStudio aja. Ya, ini R-script-nya udah dimasukin ke GitHub. Ada beberapa data juga yang nanti kita mau pakai, jadi bisa di-download juga di GitHub. Kita akan pakai 3 data kayaknya ya. Ya, kita pakai 3 data, tapi 1 data yang udah ada di package di R. Jadi yang perlu di-download yang 2 data aja. Oke, kita tunggu 3.00 kali ya. Tunggu yang lain juga. Script-nya bisa di-download, udah ada juga di GitHub. Oke, atau mulai aja kali ya, pada udah nih kayaknya. Oke. Mulai aja. Ya, sip. Jadi, kita bakalan menggunakan banyak package yang datangnya dari library tidyverse. Jadi, buat teman-teman yang belum pernah install, bisa pakai install.package tidyverse gitu. Cuma ini tidyverse adalah library yang paling populer, paling terkenal. Jadi saya asumsikan semua udah pada install package-nya gitu. Jadi ini ada tidyverse yang bisa diinstal dulu. Terus jangan lupa kalau di R itu setiap package yang nggak ada di RBase itu harus kita load pakai library. Jadi ini salah satu yang penting banget. Nah, sedangkan kalau misalnya t-test ini, dia itu tuh udah masuk di RBase, jadi kita nggak perlu load library lainnya buat pakai t-test. Gitu. Nah, terus kita bakalan pakai data yang namanya birth weight. Jadi cara kita dapat dari datanya itu udah ada di package yang namanya MASS, M-A-S-S. Jadi nanti untuk kita ngeload, kita tinggal panggil aja, kita ganti jadi table. Table itu apa? Table itu adalah sebuah bentuk data di R yang udah rapih. Jadi kalau misalnya kita jalankan seperti ini, nah, table itu tuh langsung ngasih tahu kita nih, ada 189 baris dan 10 kolom. Gitu. Terus masing-masing kolomnya tuh tipe datanya apa, itu udah langsung dikasih tahu. Jadi kalau kita bentuknya, kita tulis as table seperti ini, dia langsung bentuknya rapih dan cantik seperti ini. Tuh, itu fungsinya as table. Sebenarnya
kita bisa langsung aja panggil bertuete-nya, cuma R itu bekerja lebih baik dengan data yang bentuknya table. Seperti itu. Nah, terus ini sebenarnya adalah sebuah, ini opsional, kita bisa rename. Sebenarnya ini kan udah ada ya, PTL, HT, UI, FTV, BWT gitu. Cuma karena nggak intuitif, jadi kita rename gitu. Rename itu caranya tinggal pakai rename, terus ini nama baru, ini nama lamanya gitu. Nah ini tuh apa? Ini namanya bentuknya pipe. Jadi pipe itu sebenarnya ngebantu kita buat merintahin ke R. Jadi kita bilang ke R, tolongin dong si data bertuete, ini mau kita giniin nih gitu. Nah itu biasanya kita pakai piping ini. Jadi kita ngasih tahu dulu, oke, datanya bertuete, kita mau melakukan apa gitu. Baru kita bilang, oke, ini datanya bertuete, kita mau melakukan rename gitu. Itu fungsinya piping. Jadi pipe namanya kan pipa ya. Jadi kayak proses apa nih dari si bertuete yang mau kita lakukan gitu. Ini rename, ini opsional, cuma ngebantu kita supaya kita bisa intuitif. Ini kita lihat lagi. Datanya setelah di rename, bentuknya seperti ini. Nah, gini. Jadi kita punya 10 variabel. Ini yang awal-awal ada ini yang bayinya berat. Jadi ini data tentang hubungan antara berat bayi sama karakteristik dari ibunya gitu. Jadi ini berat bayinya di bawah 2,5 kilo atau 2.500 gram. Gitu. Ini umur ibunya, berat badan ibunya, race-nya, terus ibunya rokok atau enggak gitu, terus prematur atau enggak gitu. Nah, ini ada lagi satu fungsi namanya record factor. Record factor ini adalah kita ganti. Jadi kan di sini contohnya yang race ini tuh ada 1, 2, 3 gitu. Nah, ini kita record, kita ganti. 1 itu adalah white, 2 itu black, 3 itu other. Gitu. Jadi terus record factor itu juga bisa, misalnya kita malas nih nulis satu-satu kan kayak ini ibunya ngerokok atau enggak, ibunya punya hipertensi atau enggak gitu. Itu kan sebenarnya isinya 0 itu untuk no, 1 itu untuk yes. Terus kita malas kan satu-satu nih, misalnya kita mesti nulisnya satu-satu kayak gini nih. Nah, jadi yang dilakukan adalah pakai mutate add gitu. Kalau pakai mutate add, kita tinggal tulis nama variabel-variabelnya apa aja. Jadi sebenarnya mutate add itu sama persis kayak mutate, tapi kita ngelakuinnya sekaligus untuk variabel ini semua. Gitu. Sama persis kan setelahnya dari code factor juga. Terus 0, no, 1, yes gitu. Cuma kita pakai mutate add supaya sekaligus, jadi nggak capek satu-satu nulisnya. Gitu. Setelah itu datanya kita lihat lagi bentuknya seperti apa. Oh, udah rapih nih, udah kayak gini kan. Udah kelihatan 0 itu no, 1 itu yes. Terus race-nya juga udah jelas nih. Yang 1 itu kan tadi yang white ya, 2 yang black kayak gitu. Nah, sekarang kita pengen lihat nih. Yang kita pengen lihat pertama adalah benar nggak sih rata-rata bayi yang ini kayaknya yang lahir di Amerika itu tuh rata-ratanya 2.500 gram berat bayinya. Gitu. Jadi kita pakai fungsi t-test. Nah, t-test ini gampang banget cara pakainya. Itu tinggal kita tulis X-nya itu adalah ini kan sampling ya, sampel dari bayi-bayi yang lahir di Amerika. Jadi t-testnya kita bilang X-nya itu adalah si datanya, si sampelnya. Kalau di sini ini pakai dolar ini tuh menandakan variabel. Jadi kita mau ngambil dari data bertuete, karena data kita namanya ini data bertuete kan ya. Nah, kita mau ambil variabel berat bayinya ini, birth weight grams. Gitu. Itu yang pengen kita uji. Jadi kita langsung bilang aja X-nya itu adalah variabel birth weight grams di data bertuete. Terus kita langsung bilang mu-nya itu 2.500 karena kita pengen ngeceknya one sided kan. Kita pengen lihat benar nggak sih rata-ratanya itu 2.500 gitu. Kalau kita jalanin
Kalau pakai BWT itu bisa. BWT itu nama sebelum di rename ya? BWT, iya betul. Ya, bisa. Jadi kalau belum di rename namanya BWT, pakai BWT aja. Asumsi normalnya diuji dulu nggak? Diuji, nanti habis ini kita uji ya. Ini pengen jelasin dulu sedikit tentang t-test. Nah, jadi tadi kita jalani t-testnya, nah seperti ini. Jadi kita dapat p-value-nya itu tuh rendah banget, gitu. Jadi, terus di sini langsung dibilang nih, alternate hipotesis kita, jadi HA-nya itu true mean-nya tidak sama dengan 2.500 gitu. Jadi kita berarti H0 kita kan H0 kita rata-ratanya itu 2.500. Karena p-value-nya ini rendah, jadi kita bisa tolak H0-nya. Berarti rata-ratanya tidak sama dengan 2.500. Seperti itu. Nah, terus ini kan t-test yang, tapi kalau seperti ini tuh jarang banget kan ya dilakukannya. Jadi kalau misalnya kita cuma pengen lihat rata-ratanya segini nggak sih gitu, itu jarang banget. Yang sering kita lakukan adalah kita pengen lihat mean di antara dua grup gitu. Nah di sini contohnya kita pengen lihat jadi hipotesis kita adalah ibu-ibu yang merokok itu tuh berat badan bayinya itu lebih rendah gitu. Itu hipotesis kita. Itu pengen kita uji. Caranya yang pertama adalah kita lihat dulu nih. Jadi ini pakai namanya keyplot. Keyplot itu tuh buat bikin box plot atau plot yang bentuknya kayak gini. Biasanya disebut whisker juga ya, whisker plot gitu. Jadi kita pengen lihat, oh bener nih. Jadi di sini kita bisa lihat kalau misalnya, oh bener nih buat ibu-ibu yang merokok itu berat bayinya lebih rendah, ya kan, kalau kita lihat. Dia sedikit di bawah. Cuma kok kayaknya bedanya dikit banget gitu. Apakah kita bisa dengan yakin bilang bahwa nanti nih di populasi benar bahwa ibu-ibu yang pas lagi hamil yang merokok itu tuh berat bayinya bakalan lebih rendah gitu. Nah, makanya kita pakai t-test. T-testnya bisa langsung kayak gini. Jadi tadi kan kita pakai t-testnya itu kalau buat satu variabel ya. Kalau misalnya kita pengen dua variabel, kita langsung kita cross antara grams, yaitu berat badan bayinya, sama mother's milk, itu variabel yang menandakan ibunya itu selama hamil merokok atau enggak. Gitu. Jadi langsung aja di sini kita bilang t-testnya ini Y variabelnya, ini X variabelnya, ini datanya. Terus di sini kita input ke namanya t-test BERT-WT. Tuh, nanti pas kita buka si BERT-WT t-test isinya apa? Isinya ini. Gitu. Jadi kita dapat di sini dia bilang juga alternatif hipotesisnya itu true difference-nya is not equal to 0. Artinya dia beda. Jadi rata-rata berat bayi ibu-ibu yang merokok sama tidak merokok itu tuh nggak sama dengan 0. Artinya dia beda kan. Gitu. Nah, di sini kita ngelihat p-value kita 0,007. Jadi sebenarnya di bawah 0,05 kan. Ya, di bawah 0,05. Gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil significance level kita 5%, kita bisa bilang hipotesis H0 kita tolak. Jadi dia itu tuh true difference-nya itu tuh nggak 0, jadi dia beda. Jadi benar bahwa berat badan bayi antara ibu-ibu yang merokok atau tidak itu tuh beda. Gitu. Dengan significance level 5%. Oh, ini ada pertanyaan. Uji asumsi dilakukan setelah atau sebelum? Sebelum. Jadi uji asumsi itu harus kita lakukan sebelum kita melakukan t-test, karena kita harus milih kan kita pakainya apa. Soalnya kalau misalnya dia nggak normal bentuknya, kita harusnya nggak pakai t-test, tapi pakai Wilcox gitu. Nah, kalau misalnya
Terus kita mesti lihat juga dia independen atau nggak independen. Soalnya kalau nggak kita harus pakainya pair t-test. Cuma ini sekilas tentang t-test. Jadi sebenarnya fungsinya sangat-sangat straightforward. Kalau teman-teman pengen lihat sebenarnya kita bisa menggunakan t-test untuk apa aja. Ini kita bisa pakai tanda tanya, terus t-test seperti ini. Di sini kita bisa lihat nih, bentuk t-test itu bisa apa aja. Jadi di sini kita bisa tulis X sama Y-nya. Nah, terus di sini bisa kita pakai namanya alternatif. Alternatif itu bisa pakai two-sided, greater, or less. Jadi, dia itu tuh default-nya two-sided. Jadi, default-nya itu tuh H0-nya tidak sama dengan yang contohnya ini tadi. Kalau kita nggak tulis alternatifnya apa, di sini langsung H0-nya itu adalah rata-ratanya 2.500. Tapi kalau misalnya kita pakai alternatif sama dengan greater, seperti ini. Nah, alternatif hipotesisnya berubah kan, jadinya rata-ratanya lebih besar dari 2.500. Terus di sini p-value kita kecil banget nih, jadi kita bisa dengan yakin bilang kalau misalnya rata-rata berat badan bayi di Amerika itu tuh lebih besar dari 2.500, seperti itu. Cek one side, uji satu arah, iya betul, cek one side itu uji satu arah. Ini harusnya pakai alternatif ya. Tadi lupa ditambahin. Jadi kita harus pakai alternatif kalau satu arah mau greater atau less. Jadi kalau misalnya kita pakai less di sini, nah alternatif hipotesisnya berubah. Jadinya true mean-nya itu lebih kecil daripada 2.500. Tapi ini p-value kita besar, jadi kita nggak bisa menolak H0. Jadi kita bilangnya true mean-nya itu lebih besar sama dengan 2.500. Seperti itu. Bila data tidak normal, harus mengubah tes. Iya, betul. Bila harus melakukan transformasi, bagaimana menentukan transformasi yang terbaik. Jadi kalau misalnya data kita tidak normal, kita nggak bisa melakukan transformasi data. Misalnya contohnya ya, transformasi data yang dimaksud, misalnya kita sampling lagi gitu. Itu kayaknya nggak bisa, makanya yang harus kita lakukan adalah either kita nambahin sampel, jadi kita ulang lagi nih eksperimen kita dengan sampel yang lebih banyak, sehingga bentuk datanya mendekati normal, atau kita menggunakan uji hipotesisnya, tes statistiknya lain, gitu. Tapi kita nggak boleh nih, misalnya kita udah ngumpulin nih 10 orang, misalnya untuk jadi sampel kita. Terus pas kita lihat, hasilnya belum signifikan nih perbedaannya, terus akhirnya kita nambahin orang lagi. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya p-value hacking. Nanti saya share deh artikel tentang p-value hacking. Kenapa itu nggak boleh? Kenapa kita nggak boleh kayak kita nambahin terus orang sampai akhirnya kita significance levelnya berubah gitu. Nah, itu nggak boleh. Tapi yang boleh kita lakukan, misalnya kita udah lihat nih 10 orang, loh kok datanya nggak normal ya. Terus pas kita lihat hasilnya jadinya nggak signifikan juga. Jadi kita ulang lagi eksperimennya, dari awal lagi kita sampling orang lagi, tapi saat kita sampling harus orangnya lebih banyak dibanding yang tadi yang sebelumnya gitu. Seperti itu. Kasus yang kita ingin uji selalu masuk ke hipotesis alternatif, iya. Biasanya seperti itu. Kayak tadi soalnya kan kita ngambilnya kayak kalau kita lagi dalam peradilan hukum gitu ya, asas praduga tidak bersalah. Jadi H0-nya itu adalah status quo-nya gitu, yang sekarang semua orang tahu gitu. Jadi makanya yang kita pengen uji biasanya jatuhnya itu ke hypothesis testing. Jadi yang pengen kita buktikan ya, bukan yang kita pengen uji. Yang kita pengen buktikan itu adanya di hipotesis alternatif. Gitu. Nah, itu tentang t-test. Sekarang ini terbalik nih emang. Harusnya yang pertama kali kita lakukan adalah kita cek normality-nya dulu. Jadi kita pengen lihat nih, benar nggak sih kita boleh pakai t-test untuk ngelihat perbedaan berat bayi di data ini. Jadi kita pakai cek normality, itu ada namanya QQ plot. Jadi ini tuh ngebantu kita buat ngelihat data kita normal atau enggak. Jadi di itu pakai nama statnya stat
QQ seperti ini. Jadi kalau misalnya kita ngeliat QQ plot kayak gini, kalau misalnya titik-titik ini dekat ke garis, membentuk garis seperti ini, berarti dia makin dekat ke normal. Seperti itu. Jadi kalau di sini kita bisa bilang, oke, ini masih masuk normal. Jadi kayak kita bolehlah pakai t-test. Atau tes lainnya, ada namanya Shapiro test. Nah, seperti ini. Jadi si Shapiro test, langsung aja kita masukin variabel apa yang kita pengen lihat dan dari data mana. Nanti keluar ada namanya w-test. Jadi w-test itu sebenarnya maksimumnya 1 nilainya. Dan ini tuh pengen lihat data kita normal atau enggak. Semakin dekat ke 1, semakin perfectly normal data kita. Jadi semakin bentuknya seperti itu gitu. Kalau makin dekat dengan 1. Itu sih ada p-value-nya. Ini kan p-value-nya di atas 0,05 kan. Jadi p-value ini buat ngitung hipotesis. Jadi hipotesisnya ini yang diukur dengan p-value ini adalah ini apa namanya? P-value ini buat ngelihat data kita itu sebenarnya, jadi H0-nya itu data kita nggak normal gitu. Data kita normal. Jadi kalau misalnya p-value-nya besar, kita nggak bisa nolak H0 gitu. Jadi benar bahwa data kita itu normal. Gitu. Kapan pakai Shapiro, kapan pakai Kolmogorov? Aku kurang familiar sama Kolmogorov. Nanti bisa kita cek bareng-bareng ya Kolmogorov itu. Tapi aku biasanya pakai Shapiro. Shapiro itu yang dihitung adalah w-test-nya, w-statistik. Gitu. Jadi sama sebenarnya QQ plot ini sih yang paling sering dipakai, soalnya ini tuh enak kayak tinggal lihat chart gitu. Oh, deket ke garis lurusnya, berarti dia ya normal, berarti boleh pakai t-test. Seperti itu. Kolmogorov nanti coba aku cek ya, Livi ya. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ini aku fotoin ya. Dekat atau enggak itu subjektif, iya cukup subjektif sih sebenarnya. Sama yang paling enak ngeliat Shapiro ini, p-value-nya gimana, kita tolak atau enggak. Jika p-value-nya ini signifikan, berarti mau nggak mau yang kita lakukan adalah kita ganti tes kita, gitu. Jadinya pakai Wilcox seperti ini. Kalau kita pakai Wilcox, contohnya ini tadi misalnya ya, data kita tuh p-value-nya ini kecil gitu, jadi kita nggak bisa bilang data kita normal. Nah, kita sebenarnya dapat hal yang sebenarnya agak beda sama kalau kita pakai t-test. Kita coba lagi tadi t-test mana ya? Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya p-value-nya beda, cuma nggak jauh beda gitu. Jadi sebenarnya kita bisa aja pakai Wilcox, cuma yang tepat itu sebenarnya pakai t-test, karena ya tadi itu data kita normal, terus udah gitu data kita unpaired, artinya independen, seperti itu. Kalau transform data nggak normal, jadi logit. Kalau jadi logit tapi beda ya, jadinya tuh yang kita cek itu bukan rata-rata. Contoh nih ya, contoh. Ini kan yang kita pengen tes adalah apakah rata-rata berat badan bayi di Amerika antara ibu-ibu yang merokok sama yang nggak merokok itu beda atau enggak, gitu kan. Nah, kalau datanya kita logit, jadi tuh yang kita ukur bukan lagi rata-rata berat badan, tapi adalah rata-rata dari logit berat badannya, gitu. Jadi kayaknya nanti perlu sebuah transformasi statistik lagi yang harus kita lakukan saat kita ngejelasin arti dari datanya, seperti itu. Gitu, Nugo. Tadi kelewatan dikit. Di t-test ini kita bisa dapat banyak hal. Jadi dengan satu baris ini tuh kita langsung bisa dapat p-value-nya apa, H alternatifnya apa, metodenya apa, data name-nya apa, gitu. Dan ini selalu bisa kita tarik. Jadi kita ambil aja p.value itu buat ngambil p-value-nya.
Terus ini buat ambil estimate itu ya rata-rata di tiap grup. Tuh. Terus ini ambil confidence interval untuk perbedaannya. Jadi perbedaan antara berat badan bayi di ibu-ibu yang merokok sama nggak merokok itu tuh ada di antara 78 sampai 488 gram. Seperti itu. Nah, terus biasanya kan pertanyaannya lagi tuh sebenarnya pertanyaan itu nggak berhenti di mereka beda nggak sih? Nggak gitu. Tapi mereka biasanya ditanya lagi kemudian bedanya seberapa banyak gitu. Nah, kalau itu sebenarnya kita langsung kayak gini aja, kita kurangin. Jadi, bedanya itu tuh sebenarnya 283 gram. Tapi mereka itu ada di confidence interval 78 sampai 488 gitu. Jadi biasanya itu yang kita report ya saat kita ngasih tahu perbedaan antara dua statistik, dua mean gitu. Difference in means biasanya itu yang di-report adalah dia beda atau enggak, itu ngelihat dari p-value, terus bedanya seberapa jauh, itu tinggal kita kurang aja rata-ratanya, sama biasanya bedanya seberapa jauh kita tambahin confidence interval, biar orang-orang tahu dia itu adanya di confidence interval mana. Gitu. Nah, jadi nanti kita break sholat asar dulu, karena setelah itu kita mau ngebahas tentang, udah selesai nih tentang t-test sama Wilcox, habis ini kita belajar tentang t-test yang untuk PERT gitu. Jadi ini nanti dikit sama tentang chi-square juga dikit banget setelah break sholat asar berarti ya. Sampai kapan Mbak Erika? Nanti balik lagi 15 menit. Okay. Jadi 3.20 sampai 3.35 ya, teman-teman ya. Oke. Please be on time. Ini kita break dulu sholat asar. Kasih. Sampai ketemu 15 menit lagi. Iya. 3.36 mungkin bisa lanjut lagi aja Mbak Mida. Silakan Mbak. Oke. Aku share lagi ya. Share screen. Sip. Kita lanjut dikit lagi ya. Ini jadi ada sebuah data. Jadi ini sekarang tadi kan kita ngebahas udah tentang aku udah unmute kan ya. Ya udah. Jadi tadi kita udah ngelihat script R untuk menggunakan t-test yang independen. Jadi kayak ada dua sampel yang berbeda untuk yang tadi contohnya kita kan ibu-ibu yang merokok sama yang tidak merokok gitu kan. Itu sampelnya saling independen antara dua grup itu. Tapi gimana kalau datanya itu tuh dependen? Jadi contohnya di sini ada yang namanya datanya ini ambil dari buku judulnya Learning Statistics with R, namanya Chico. Jadi ini dari sebuah kelas dari Profesor Chico. Nah di sini tuh isi datanya. Ini teman-teman yang udah download datanya bisa langsung di load aja. Terus load-nya itu jangan lupa set working directory-nya sesuai sama tempat teman-teman naruh data yang tadi di-download gitu. Cuma ini karena kita waktunya dikit lagi, ini ya sambil jalan aja ya, sambil coba di-load datanya. Jadi ini ada satu data namanya Chico, isinya tuh ID murid-muridnya. Terus ini ada nilai pertama sama nilai kedua, jadi pre-test sama post-test gitu. Nah, jadi sebenarnya yang dilakukan di sini, kalau bentuknya data gini kan yang kita pengen lihat tuh improvement kan. Jadi improvement, apakah grade test 2 dikurang grade test 1 itu mu-nya 0 atau enggak. Jadi kayak ada perbedaan nggak sih gitu. Jadi H0 kita adalah tes 1 sama tes 2 itu tuh sama, pas kita kurangin hasilnya 0 gitu. Itu hipotesis kita. Sebenarnya kita bisa melakukan langsung t-test seperti ini. Kita tulis mu-nya sama dengan 0. Nah, tapi di R si formulasi function t-test ini tuh udah ngasih pilihan untuk kita lebih mudah gitu. Jadi tinggal kita kasih nih X dan Y-nya apa, terus kita bilang deh paired-nya sama dengan true gitu. Jadi kita bilang ini adalah paired test. Paired test itu adalah di mana datanya itu tuh nggak independen. Jadi orang yang sama yang ngisi gitu.
Jadi kita udah dapat beberapa bentuk ya yang t-test bisa lakukan. Pertama itu yang bentuknya seperti ini. Kalau datanya kita long atau panjang ke bawah, tadi t-test kita ini. Kalau data kita long, seperti ini, nah ini kan kayak ada satu variabel yang isinya 1, 0, no yes, terus satu variabel lagi yang isinya berat bayinya. Itu kita langsung bisa ngasih si tanda, ini tanda apa sih? Kayak tanda infinity, ya tanda ini, tanda untuk kayak, iya tilde, betul, makasih Mbak. Kita bisa kasih tilde ini buat ngasih tahu ke t-test, function di t-test, dia langsung tahu, oke, datanya berarti long, berarti harus dibedakannya berdasarkan variabel mother's milk gitu. Cuma kalau data kita wide atau ke samping, itu kita langsung bisa kasihnya pakai X dan Y. Kayak gini. Jadi ini variabel 1 dari data Shiko ini variabel 2 dari data Shiko gitu. Terus kita tinggal bilang paired-nya sama dengan true. Ini si t-test langsung mengenali ini datanya bentuknya wide dan dia itu adalah paired t-test. Untuk kalau misalnya kita lihat di sini yang perlu dilaporkan lagi-lagi pertama adalah dia itu signifikan atau enggak. Kalau kita lihat di sini p-value-nya rendah, misalnya kita ambil significance level kita adalah 0,05 atau 5%, p-value-nya di bawah significance level kita bisa bilang kalau misalnya oke, jadi emang ada perbedaan gitu. Jadi perbedaannya pun positif gitu, karena kita lihat mean of the difference-nya 1,405 gitu. Jadi setelah dikasih kurikulum sama si Profesor Shiko itu, murid-murid itu rata-rata nilainya naik gitu. Naiknya sebesar berapa? Naiknya sebesar 1,405 dengan confidence intervalnya antara 0,95 sampai 1,85. Seperti itu. Itu per t-test-nya. Nah, lalu tadi kita udah ngebahas tentang kalau continue ya. Jadi kalau bentuk datanya t-test beserta turunannya t-test, yaitu Wilcox test dan paired t-test. Nah, sekarang kalau misalnya data kita itu outcome variabelnya bentuknya adalah kategorikal atau yes, no, 1, 2, 3, seperti itu. Nah, ini chi-square test. Kita bisa pakai function di R namanya chi-sq.s. Itu persis kayak t-test. Nah, cuma chi-square itu dia selalu ngambil inputnya itu tuh dalam table. Gitu. Jadi contohnya tadi kan di data BERT-WT kita selalu balik lagi ke data ya. Saya tuh kalau apa-apa lihat lagi datanya. Jadi misalnya contohnya kita pengen lihat hubungan antara yang ibu-ibu ini merokok atau nggak merokok dan berat badannya di bawah 2.500 atau enggak gitu. Jadi sekarang kita nggak pengen lihat rata-rata berat badannya, tapi bayi ini underweight atau enggak, jadi di bawah 2.500 atau di atas 2.500 gitu. Jadi yang pertama kali kita harus lakukan adalah kita bikin table contingency table-nya. Jadi pakai fungsi namanya xsteps. Kalau kita pakai fungsi xsteps ini, kita kasih 2 variabel, kita kasih tanda tambah di sini, itu nanti dia langsung bikin tabulasinya seperti ini. Jadi langsung yang ibu-ibu merokoknya no, yes, terus bayinya underweight atau enggak, no sama yes, seperti itu. Jadi kalau ibunya merokok, kalau ibunya nggak merokok, bayinya nggak underweight, di data kita ada 86, seperti itu. Kayak gini. Nah, chi-square itu bisa ngambil inputnya itu dalam table. Jadi setelah kita bikin si X table-nya, frekuensi table-nya, lalu kita namain, nah terus kita masukin langsung ke chi-square seperti ini. Nanti dia langsung kasih deh, gitu. Jadi ini p-value-nya 0,039.
ini di bawah significance level kita sih yang 5% gitu. Jadi kalau kita milih significance level yang 5%, kita bisa bilang, oke, jadi ada perbedaan, jadi ada hubungan antara bayi-bayi yang underweight saat lahir dan apakah waktu selama hamil ibunya merokok atau tidak, seperti itu. Nah ini kan tapi kebetulan data kita cukup besar ya di sini. Ada berapa nih? 86, 84, 29, 30. Nah, gimana kalau sampel size-nya kecil? Tadi kan soalnya asumsinya kalau chi-square itu adalah frekuensinya cukup besar. Cukup besarnya di sini saya sih sering dengarnya 30. Jadi kalau misalnya emang sampelnya di bawah 30, sebaiknya udah nggak bisa pakai chi-square lagi. Nah, dan AR itu langsung mengenali itu. Misalnya contohnya di sini ada data namanya Salem. Data Salem ini data tentang, kalau yang sering dengar tentang cerita penyihir di Salem, yang dibakar atau nggak dibakar, nah ya itu. Jadi kayak di sini cuma ada 16 gitu. Nah, jadi ada data trial, jadi akhirnya dia penyihir ini dibakar atau nggak dibakar, terus dia happy atau enggak ya gitulah intinya. Nah, terus kalau kita pakai chi-square, nah, di sini tuh dia muncul warning. Jadi dibilang chi-square approximation may be incorrect. Karena apa? Karena dia itu tuh sampelnya di bawah 30, terlalu kecil. Jadi R-nya pun akan kasih warning seperti itu. Gitu. Jadi baiknya kita menggunakan, bukan baiknya, kita harus menggunakan tes lain yaitu Fisher test. Fisher test ini persis sama kayak chi-square, tapi dia itu untuk yang sampelnya kecil gitu. Kayak gini. Terus p-value-nya 0,03, masih di bawah significance level kita. Misalnya kita pilih significance levelnya 5% ya. Gitu. Nah, itu tadi tentang chi-square. Jadi sebenarnya udah enak banget di R karena udah semuanya tinggal pakai satu baris code doang gitu. Bahkan t-test untuk paired sama unpaired itu tuh pakai functionnya yang sama gitu. Tinggal kasih pair-nya true atau false. Seperti itu. Nah, terus kan tadi kalau misalnya untuk chi-square, selain dia harus sampelnya cukup besar, di atas 30 biasanya ya pakai threshold-nya, satu lagi adalah dia itu tuh harus dependent, jadi nggak boleh dua sampel itu tuh orang-orangnya nggak boleh sama gitu. Nah, gimana kalau kita perlunya untuk dependent variable? Kayak contohnya tadi yang data kita yang dari mata kuliahnya Profesor Chico ini misalnya saya bikin dua variabel yang isinya anak-anaknya ini lulus atau enggak gitu. Misalnya lulus itu di atas 60. Kayak gini. Jadi sebelum dikasih materi, dia dikasih tes lulus atau enggak. Terus setelah dikasih materi, dikasih tes dia lulus atau enggak. Nah, kalau kayak gini kan udah bentuknya chi-square kan, karena kita pengen lihat lulus atau tidak lulus, bentuk datanya kategorikal. Nah, itu pertama kita harus bikin contingency table-nya dulu, frekuensi table-nya pakai X-steps. Seperti ini. Nah, terus kita bisa pakai chi-square. Nah, tapi Nah, kita bisa pakai chi-square, tapi ini pertama sampelnya kecil dan nggak benar pakai chi-square karena dia itu tuh datanya itu tuh saling dependent satu sama lain gitu. Makanya di sini kita pakai yang namanya McNemar. Gitu. Kalau McNemar ini adalah tes statistik untuk chi-square yang jadi untuk kategorikal sama persis seperti chi-square, tapi datanya itu tuh dependent. Gitu. Di sini kita lihat p-value-nya 0,1336. Jadi walaupun secara rata-rata, tadi kita lihat ya sebelumnya, dia itu tuh statistically signifikan kalau kita lihat rata-ratanya. Tapi kalau kita lihat dia lulus atau enggak, ternyata enggak statistically signifikan gitu. Jadi yang tadinya lulus sama aja tetap lulus,
yang tadi yang nggak lulus sama-sama tetap nggak lulus gitu setelah kurikulumnya si profesor ini, ceritanya gitu. Jadi itu ada 2 cerita yang bisa langsung kita ambil, 2 insight yang bisa kita langsung ambil menggunakan 2 hipotesis testing yang berbeda. Seperti itu. Satu lagi, super sebentar, tentang ANOVA. Jadi ANOVA itu adalah t-test, tapi kalau misalnya grup yang pengen di uji itu tuh ada lebih dari 2. Jadi contohnya tadi kalau kita ngomongin tentang gym, tentang kita pengen ngetes gym mana yang lebih bagus, kita pengen lihat rata-rata orang tuh turunnya berapa kilo, terus kita ambil langsung 5 gym yang ada di Jakarta gitu. Nah, itu kita pakainya ANOVA karena lebih dari 2 grup kan. Kalau contohnya di data kita ini, tadi yang lagi-lagi kita balik lagi ke data yang kita balik lagi ke data yang berat bayi sama karakteristik dari ibunya. Di sini kita pengen lihatnya, kalau tadi kan kalau ngerokok cuma 2 ya, yes or no, dia ngerokok atau nggak ngerokok. Tapi kita di sini kita pengen lihat race itu tuh juga berperan nggak sih gitu dalam berat bayi itu. Jadi kan kalau race di sini ada 3 ya, ada black, white, sama other. Gitu. Jadi ini kita pakai fungsi namanya AOV. ANOVA seperti ini. Nah, nanti setelah kita ya pakai AOV, kita pakai summary buat ngelihat summary dari hasil tes kita. Gitu. Nah, di sini kita lihat probability-nya, p-value-nya di sini di bawah 5%. Malah kalau ANOVA gini dia udah langsung ngasih 2 bintang, jadi kayak kita langsung tahu significance levelnya itu tuh oke, dia significance di level 1%, 5%, 1%, iya 1%, kayak gitu. Itu tentang ANOVA. Nah, tapi ANOVA itu buat ngelihat di antara 3 ini ada bedanya nggak sih? Gitu. Jadi dia cuma ngecek apakah, contoh ya, black ke white, black ke other, sama white ke other. Dia cek itu. Kalau ada bedanya, itu langsung dia ngasih statistically significant seperti ini. Cuma kalau misalnya kita pengen lihat, kalau kita pengen lihatnya salah dua. Iya, maksudnya kita pengen lihatnya sebenarnya satu-satu nih, black ke white, atau black ke other, atau white ke other aja gitu. Jadi mana sih yang sebenarnya signifikan? Nah, itu kita harus pakai t-test. Jadi kita t-test aja satu-satu, semua kombinasinya. Seperti itu. Cuma ini tuh berguna buat lihat gini. Misalnya ANOVA-nya aja nggak statistically signifikan, pasti per t-testnya nggak ada yang signifikan. Gitu. Jadi kalau kita udah ngelihat ANOVA-nya ini ada yang signifikan, berarti ada yang beda, baru kita cek lebih dalam lagi. Yang beda tuh yang mana sih gitu. Jangan-jangan sebenarnya yang beda cuma contohnya misalnya black sama white gitu. Tapi black other sama white other itu nggak ada bedanya. Kayak gitu. Jadi itu step-stepnya. Jadi stepnya kalau kita lihat lagi, kalau kita rangkum lagi stepnya, yang pertama itu kita define dulu null hypothesis kita dan alternate hypothesis kita. Terus setelah itu kita cek asumsi normal. Kalau misalnya kategorikal berarti data kita mesti large sampelnya sama mesti independen. Kalau untuk data-data continuous untuk t-test itu dia harus normal dan dia harus independen. Gitu. Lalu kita choose tes statistik mana yang kita pakai. Lalu kita lihat p-value, baru kita make the decision. Terus perlu teman-teman ingat juga saat kita make the decision, statistically significance tuh sebenarnya bisa ngasih lihat kita beda atau enggak, cuma seberapa beda itu nggak bisa kita ngelihat ya dari p-value gitu. Itu harus kita lihat dari tadi effect size-nya gitu. Jadi apakah perbedaan ini, jadi ada namanya statistically significant, ada practically significant. Jadi selain statistically significant, dia beda secara statistik, dia itu secara praktis tuh beda juga nggak sih gitu. Apakah contohnya yang tadi, yang kelasnya si dokter Shiko tadi gitu, kita lihat rata-ratanya naik gitu, tapi naiknya tuh cuma satu angka, jadi nilai 62 jadi ke 63 gitu. Itu sebenarnya secara praktisnya tuh signifikan nggak sih? Perlu nggak ya kita nambahin kurikulum baru gitu? Jadi
apakah dengan cost nambahin kurikulum baru ini tuh praktikal nggak ya cuma buat nambahin nilai sebanyak 1 poin tadi gitu. Jadi saat kita making the decision, 2 itu yang harus dilihat, harus statistically signifikan dan practically signifikan. Seperti itu. Sebenarnya materinya udah, oke banyak pertanyaan, mari kita lihat. Iya, itu ada beberapa pertanyaan Mbak Midah. Yang pasca sholat asar ada dari Rizky Aulia. Oke. Mau bertanya dalam menguji beda rata-rata antara ibu merokok dan tidak merokok, apakah kita menguji ragamnya sama atau tidak terlebih dahulu? Default dari fungsi t-test ragam sama atau tidak ya? Iya. Beda, apakah kita menguji ragamnya sama atau tidak terlebih dahulu? Default dari fungsi t-test ragam itu tuh berarti standard deviation ya, variance ya, kalau ragam. Variance, iya. Iya, jadi sebenarnya kalau t-test itu salah satu asumsinya adalah, jadi ada 2 macam t-test. Jadi yang satu itu dia itu pakai asumsi kalau misalnya variansinya mesti sama di antara 2 grup gitu. Cuma itu kan jarang banget terjadi. Jadi kayak kalau dalam real life itu tuh variansinya itu tuh biasanya beda antara 2 grup tersebut. Makanya fungsi t-test yang di R itu, yang t.test, sebenarnya dia udah pakai default-nya adalah default yang unequal. Jadi kalau kita lihat di sini unequal variance. Nah, di sini. Jadi var.equal-nya itu dia default-nya adalah false. Kalau misalnya kita pengen uji dan ternyata sama, kita tinggal tambahin ini, var.equal itu sama dengan true gitu. Jadi sebenarnya ada 2 tes di t-test itu. Jadi dia itu yang asumsi pertama yang variansi equal-nya true, yang kedua itu variansi equal-nya false. Gitu. Cuma biasanya kita karena R nih yakin banget lah di dunia nyata jarang yang variansinya sama, jadi dia langsung pakai default-nya yang var.equal-nya false. Itu Rizky. AOV iya untuk ANOVA. Jadi ANOVA itu buat ngelihat dia seperti t-test tapi grup yang diujinya lebih dari 2 gitu. Jadi dia buat ngelihat di antara, kalau di contoh kita tadi di antara 3 race yang berbeda nih, yang black, yang white sama yang other, itu ada perbedaan nggak sih gitu. Nah itu pakainya kita bisa langsung pakai ANOVA, AOV buat lihat ada yang beda atau enggak. Nah, cuma jika ada yang beda, terus kita penasaran yang beda yang mana sih, black ke white, apa black ke other, apa white ke other. Nah, itu kita nanti pakai t-test lagi buat ngelihat satu-satu. Kayak gitu. Udah seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Itu ada yang terakhir kayaknya. Untuk uji ANOVA, apakah jumlah kelompoknya harus sama? Dari Aulia Rizky Destarani. Ya, belum maaf kelewat. Aulia, untuk uji ANOVA apakah jumlah kelompoknya harus sama? Enggak sih, enggak harus sama. Cuma biasanya emang kalau dia jomplang itu tuh sebenarnya sih kalau jomplang itu takutnya mempengaruhi nanti ya pas lagi standar deviasinya. Itu kan mempengaruhi nanti pas kita mau ngitung p-value-nya gitu. Jadi emang sebenarnya baiknya itu adalah kalau kita bikin research, kita bikin eksperimen, itu antara control group sama treatment group itu jumlahnya mirip gitu. Seperti itu. Practical significance. Kalau misalnya practical significance, skripnya ada Respati di GitHub-nya Arledis ya. Nanti sekalian lihat-lihat yang materi dulu. Practical significance itu sebenarnya bisa ngelihat, jadi gini, kalau practical significance itu kan sebenarnya masalahnya di kita nih, jadi kayak kita sebagai contohnya ya, yang tadi yang dokter, sekalian aku ngejawab
jawabannya, pertanyaannya Dinda yang tentang datanya kurikulum Profesor Chico ini. Jadi contoh, kita tadi ngelihat menggunakan t-test kita, mana ya tadi, yang ini. Kita ngelihat di sini p-value-nya tuh deket sama 0. Jadi kita yakin banget kalau kurikulum dari Profesor Chico ini ngasih perbedaan gitu. Jadi sebelum sama sesudah itu nilainya beda dan nilainya lebih bagus. Tapi bedanya cuma 1,405. Jadi bisa lihatnya di sini. Kalau pengen lihat nih fungsi-fungsi difference-nya. Jadi mean of difference-nya 1,405 bisa kita lihat di sini. Itu tuh besar nggak ya? Maksudnya kayak cuma nilainya nambah 1 gitu. Itu kan sebenarnya nggak terlalu bagus ya, nggak terlalu efektif gitu. Terus misalnya contohnya untuk kita ngasih kurikulum ini tuh perlu waktu dan perlu biaya yang besar gitu. Jadi makanya pas kita laporin nih cuma nambahnya 1 poin kok nilainya. Nambah p-value-nya tuh kecil 0. Kita yakin banget kalau dia bakalan nambah. Tapi nambahnya cuma 1,405 poin. Praktis nggak ya ini untuk kita full scale, untuk kita kasih ke seluruh mahasiswa baru misalnya di universitas itu, gitu. Kayak gitu yang tadi. Kejawab nggak Afifah dan Dinda? Jadi pertanyaan Afifah, lihat di mana, bisa langsung lihat di sini nih t-testnya, nanti kita langsung ambil aja di sini kita namain ya. Kita namain t-test Chico. Ada apa aja ya namanya? Oke, estimate ya. Nanti kita ambil sini aja. Nanti tinggal di iya, ini mean of difference-nya 1,405. Gitu. Jadi langsung diambil aja dari tes estimate. Ya, tadi Dinda kejawab juga kan ya. Oh, yang tes McNemar itu dia nggak. Jadi kalau yang tes McNemar tadi kan kita ngelihatnya lulus atau nggak lulus ya, dan dia p-value-nya besar nih, jadi kita nggak bisa bilang kalau kurikulumnya si Dr. Chico ini tuh bikin orang jadi berubah dari lulus nggak lulus atau kebalikannya dari nggak lulus jadi lulus gitu. Jadi mungkin secara rata-rata mereka nilainya naik, cuma kan tadi nilainya naiknya cuma 1,5 ya. Jadi kayak nggak bisa bikin dari lulus nggak lulus jadi lulus sebenarnya gitu. Jadi kayak secara rata-rata beda, cuma secara output misalnya kita peduli sama outputnya lulus atau nggak lulus, itu dia nggak beda, seperti itu. Normality test normalitas, di sini sih kalau saya selalu pakainya yang Shapiro tadi, pakai w-test, itu buat ngelihat normalitasnya, atau ngelihat QQ tadi yang QQ plotnya gitu. Jadi data kita univariat atau multivariat sepertinya sih Shapiro juga bisa ya dipakai untuk dua-duanya ya, univariat atau multivariat. Cuma baiknya emang udah gitu kita pisahin. Jadi normalitasnya kita lihat di 2 grup. Soalnya normalitinya harus ada di dua-dua grupnya. Jadi misalnya tadi ibu-ibu yang merokok sama tidak merokok, itu kita perlu lihat di tiap grup gitu. Jadi Shapiro test-nya berapa di dua-duanya gitu. Jadi jangan sampai yang satu normal tapi yang satu ternyata nggak normal, itu juga nggak boleh. Kalau udah kayak gitu harus pakai si Wilcox tadi, seperti itu. Pertanyaan dari AI terkait practically significant sama statistically significant. Jadi kalau misalnya statistically significant itu tuh signifikansi berdasarkan, itu adalah decision berdasarkan p-value. Jadi p-value kita itu tuh
p-value dan significance level ya. Makanya namanya statistically significant itu dari significance levelnya. Jadi kalau misalnya p-value kita di bawah significance level, kita bisa bilang kalau misalnya tes kita ini statistically significant. Tapi sebenarnya saat dipraktikkan seperti apa? Jadi contohnya saya balik lagi deh ke yang Profesor Shiko tadi. Dia itu statistically significant. Kita jelas-jelas lihat ada bedanya tes apa nilai dari tesnya di antara sebelum sama sesudah tes gitu. Tapi sebenarnya bedanya tuh cuma 1,5. Itu tuh praktikal nggak sih dari kita sebagai decision maker untuk ngasih materi itu? Gitu. Jadi apakah dengan cost yang ada 1,05 itu meter atau enggak buat kita? Misalnya ternyata ini tuh kita pengennya murid-muridnya itu tuh naiknya tuh sebanyak 5 poin gitu. Makanya walaupun dia statistically significant, kita nggak bisa bilang dia practically significant karena buat kita decision maker kenaikan itu nggak meter gitu. Jadi kalau practically significant sebenarnya balik lagi ke kita sebagai decision maker gimana seperti itu. Di critical point mana kita bisa bilang oke, kurikulum ini berguna buat kita, mau kita laksanakan buat semua seperti itu. Bertuete ini, oh ada 2 Dinda, namanya sama-sama Dinda aja. Bertuete ini ada di package mass. Jadi kalau nggak salah package mass ini udah ada di Tidyverse deh. Jadi kalau misalnya udah install package Tidyverse, nanti bisa langsung ambil di mass gitu. Jadi bertuete nanti langsung jadi udah ada di package mass. Perlu download lagi. Oh, ini dibantu. Untuk normality test, Shapiro lebih sensitif untuk sampel kecil. Oh, itu saya juga baru tahu. Terima kasih, Kakak di balik akun Rekfon. Itu ada lagi. Oh, Mbak Grace, makasih banyak ya Mbak Grace. Dibantu sama Mbak Grace. Itu ada satu pertanyaan, mungkin terakhir kali ya Mbak ya, karena udah lewat dari jam 4. Iya, betul. Ya. Kasihan Mbak Hamidahnya juga. Apa sih saya? Apakah ada uji beda rata-rata hanya untuk menyatakan beda? Sebenarnya ujinya sama. Kita bisa pakai t-test. T-test kan bisa untuk two side sama one side juga. Jadi yang kayak gini contohnya tadi. Kita pengen lihat nih, bukan antar 2 grup ya. Jadi kayak apakah rata-rata untuk 2 populasi. Rizky boleh jelasin nggak? Maksudnya gimana kalau untuk 2 populasi ini? Silahkan di-unmute. Di-unmute aja. Halo, Rizky. Atau untuk nilai tertentu seperti... tapi sebenarnya kalau untuk nilai tertentu, oke, mic error. Cuma nanti kasih tahu ya benar atau enggak aku interpretasinya. Jadi bisa atau enggak di R itu kita ngelihat sampel itu tuh buat ngelihat perbedaan antara satu nilai di populasi sama nilai tertentu gitu ya. Bisa pakai ini. Jadi kalau kayak gini nih kita tinggal tulis mu-nya 2.500. Jadi contohnya kalau ini kan kita pengen lihat rata-rata. Jadi rata-rata berat badan bayi yang baru lahir di Amerika itu tuh 2.500 atau bukan, kurang dari 2.500 atau enggak, underweight atau enggak gitu. Ini bisa langsung kayak gini gitu. Jadi ini cuma satu grup. Jadi nggak ada 2 grup. Jadi bukan difference in mean tapi satu nilai min sama satu nilai konstanta
kayak gitu. Itu betulkah Rizky? Atau pertanyaannya bukan itu? Bukan beda berat badan bayi yang tidak merokok, tapi lebih dari 5 kilo. Tidak ingin menguji beda berat badan bayi antara ibu merokok dan tidak merokok lebih dari 5 kilo atau bukan. Oh, I see. Bisa. Kalau kayak gitu, sebenarnya sih yang mudah sih caranya adalah kita bikin kayak tadi ini. Kita bikin aja variabel yang isinya perbedaan. Jadi kalau datanya tadi cukup ribet ya, karena datanya kan bentuknya long, jadi kita harus white, terus kita bikin satu variabel nih yang isinya dikurang dua-duanya, terus kita bilang deh mu-nya 5 gitu. Jadi perbedaannya tuh 5 kilo atau bukan, seperti itu kan ya? Rizky, betul pertanyaannya? Iya, betul. Jadi bisa. Jadi caranya persis sama, cuma yang kita bandingin bukan berat badannya, tapi selisih berat badannya. Seperti itu. Itu juga bisa. Oke. Jadi pertanyaan terakhir ya? Iya, Dari sepertinya udah semua. Sangat terima kasih banyak Mbak Hamidah. Iya. Ini ada akunnya, silahkan di follow. Tadi Iya. kebetulan juga ada yang chat privately ke saya, nanya kalau mau bertanya lebih lanjut. Nah itu mungkin bisa langsung dicatat aja ya teman-teman, atau di screenshot emailnya Mbak Hamidah, Instagram, dan LinkedIn-nya. Tadi soalnya waktunya kan kondisinya terbatas, cuma nanti kalau ada apa-apa tanya aja. Sangat happy buat jawab teman-teman kok, terutama kalau tentang statistik. Seru banget nih. Soalnya emang statistik banget script. Kalau teman-teman tadi ada yang ketinggalan, nanti mungkin bisa coba sendiri di rumah, download dari GitHub kami. Kalau nanti ada yang nggak ngerti, silahkan tanyakan ke Mbak Midahnya langsung di tadi alamat sosial medianya atau di emailnya. Iya, atau email juga boleh. Iya, Mbak Midah prefernya by email ya Mbak ya? Kayaknya lebih enak jawabnya ketimbang chat di Instagram atau di mana ya. Betul. Oke, sebelum kita tutup, saya mau menyampaikan sedikit announcement. Boleh ya Mbak ya? Saya ambil alih sebentar. Aku stop share ya. Iya. Slide-nya juga di-share di GitHub kan ya? Kalau nggak salah Mbak Rika ya? Iya, semua yang di-share sama Mbak Midah, saya upload ke GitHub semua. Karena kita emang ngasih semua free. Jadi ini sebenarnya ucapan terima kasih aja, terutama kepada Data Science Indonesia yang sudah merekomendasikan Mbak Hamidah. Makasih banyak Mbak Hamidah, materinya sangat berbobot sekali, daging ya istilahnya ya. Terus juga makasih juga buat Mbak Azizah dan Mas Oksa dari DSI juga yang udah saya repotkan ketika kita lagi mencoba untuk mengarrange meetup ini. Terus juga Senior Rekpon dan Mbak Grace, terus juga teman-teman Arladies dan semua yang udah hadir hari ini. Nah, nanti materinya saya ulang lagi ada di GitHub. Nanti recording akan kami upload ke YouTube, jadi nanti bisa cek di sini. Biasanya juga kalau kami udah upload akan kami announce di Instastory, jadi follow Instagramnya ya. Kemudian kalau mau join Arladies bisa register di sini di alamat ini bit.ly arladiesjktrek2. Tuh. Terus nanti juga kami akan kirimkan post event survey untuk dapetin general feedback aja, sama minta rekomendasi dari teman-teman. Barangkali ada yang mau request speaker atau topik apa yang enaknya kita bahas buat bulan depan gitu. Jadi meetup ini emang bulanan aja ya, soalnya kita baru mampunya mengadakan bulanan gitu. Jadi bulan depan mau apa, siapa tahu ada ide yang menarik atau tahu siapa kira-kira speaker yang kayaknya bisa kita undang, itu silahkan nanti diisi di survei itu. Oke, sebelum kita tutup, kita foto bareng lagi dan mau minta tolong sama Mbak Grace lagi nih, Mbak Grace yang baik hati. Oke, bentar ya, di stop share dulu. Oke, masih ada 4 halaman, soalnya hari ini tinggal 80 orang sih, tadi awal tuh 100 lebih. Iya. Oke, nggak apa-apa, kita bisa 300 sebenarnya. Oke, semua siap ya? Silakan nyalain kameranya.
1, 2, 3, halaman pertama. Sebentar. Halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Sabar ya, satu halaman lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih. Makasih banyak semuanya. Makasih Mbak Grace, makasih teman-teman yang udah hadir. Oh ya, satu lagi, jika ada yang mau ikut bantu-bantu jadi volunteer di Arladies, boleh banget nanti chat aja ke IG kita. Nanti akan coba kita follow up. Karena memang yang namanya komunitas volunteer, kita sangat butuh sekali bantuan dari teman-teman semuanya. Makasih banyak ya semuanya. Sampai ketemu di meet up selanjutnya bulan depan insya Allah ya. Bye, selamat sore. Makasih semuanya, makasih. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.